Pemirsa, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menggelar vaksinasi bagi ibu menyusui dan anak remaja usia 12 hingga 18 tahun Selasa kemarin. Dengan efikasi atau tingkat kemancuran vaksin 60% lebih, diharapkan mampu mencegah penularan COVID-19 di lingkungan keluarga, terutama balita. Para petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang melakukan vaksinasi kepada ibu menyusui dan anak remaja dengan usia 12 tahun hingga 18 tahun di kantor Desa Margamukti, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa 29 Juni 2021. Vaksinasi ini diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengatasi resiko penularan COVID-19 di lingkungan keluarga. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Ari Dwi Koratono, menjelaskan pemberian vaksin ini dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional tahun 2021, di mana BKKBN diberi mandat untuk melakukan vaksinasi bagi kalangan ibu hamil, ibu menyusui, dan remaja. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, mengaku vaksinasi ini baru dilakukan kepada ibu menyusui dan remaja, sedangkan ibu hamil masih menunggu arahan dari pusat. Bersamaan dengan ditunjuknya BKKBN untuk menangani COVID ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak, maka sekaligus di dalam momen yang baik ini kita lakukan launching untuk vaksinasi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 12-18 seperti itu. Untuk ibu hamil memang kita tunda dulu, kita menunggu arahan dari Jakarta nanti. Dan ini sangat bagus sekali untuk mengantisipasi ibu yang menyusui para remaja terpapar COVID-19. Paling tidak dengan efikasi 65% itu sangat bermanfaat. Salah seorang ibu menyusui, Risti, mengaku tidak mengalami gejala aneh seusai menerima vaksin. Risti sadar pentingnya vaksinasi demi mendukung program pemerintah dan menjaga keluarga dari paparan COVID-19. Mendukung pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi. Kemudian saya juga termasuk tenaga pendidik yang harus, selain tenaga pendidik, saya juga ibu menyusui yang harus memang divaksin untuk pencegahan COVID gitu. Peluncuran vaksinasi ini dilakukan secara serentak di 3 provinsi dan 4 daerah, yakni di Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Sumedang, dan Kota Bogor, Provinsi Bangka Belitung di Pangkal Pinang, dan Provinsi Sumatera Selatan di Makassar. Kita lanjutkan kembali pemirsa, setelah sukses menggelar vaksinasi bagi pelayan publik dan lansia, kini pemerintah Provinsi Bangka Belitung kembali membuka layanan vaksinasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 12 hingga 18 tahun. Vaksinasi bagi ibu hamil dan remaja ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menggelar vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 12 hingga 18 tahun. Vaksinasi perdana bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak remaja tersebut dalam rangkaian acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 yang diselenggarakan secara serempak di 3 provinsi yakni Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung. Di Provinsi Bangka Belitung, vaksinasi dipusatkan di Kampung Keluarga Berencana KB Mentari, Kecamatan Pangkal Balam, Kelurahan Ketapang, Kota Pangkal Pinang. Vaksinasi perdana bagi ibu hamil, menyusui, dan anak usia 12 hingga 18 tahun di Bangka Belitung rencananya diikuti 20 peserta yang terdiri dari 5 ibu hamil, 5 remaja, dan 10 ibu menyusui. Namun hanya 6 peserta yang dapat menerima suntikan vaksin, yakni 4 ibu menyusui dan 2 remaja usia 18 tahun. Hal tersebut dikarenakan peserta mengundurkan diri dan kesehatan yang kurang baik. Menurut Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fattah, kegiatan ini sejalan dengan program pemerintah pusat, di mana tahap pertama telah dilaksanakan vaksinasi bagi pelayan publik, tahap kedua bagi lansia, dan tahap ketiga bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia 12 hingga 18 tahun. Sekarang ini dibuka lagi termin untuk ibu menyusui, ibu hamil, dan anak 11 tahun sampai dengan 18. Kan? Ini semuanya adalah merupakan sasaran daripada program kita vaksinasi. Saya akan ikuti. Zahwa, salah seorang remaja putri peserta vaksinasi, mengaku sempat takut mengikuti vaksinasi. Namun berkat dukungan orang tua yang telah terlebih dahulu divaksinasi, Zahwa pun siap menjalaninya.
Sebenarnya nggak mau, karena orang tua yang suruh. Takut. Soalnya kan lihat-lihat di berita-berita kan habis vaksin terus ada efek sampingnya, nah gitu takut. Tapi karena mama udah, jadi udah ada buktinya kalau mama nggak kenapa-napa, jadinya mau. Sekarang efek apa yang dirasakan? Nggak ada, barusan habis suntik agak denyut. Demi tepat sasaran dan lancarnya pelaksanaan vaksinasi bagi ibu hamil, ibu menyusui serta anak usia 12 hingga 18 tahun, Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung pun berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN maupun Dinas Pendidikan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menaikkan lagi target vaksinasi dari yang ditetapkan pemerintah untuk mempercepat jangkauan kekebalan komunal dari sebaran COVID-19. Upaya ini sekaligus untuk memutus lebih awal resiko penularan COVID-19 di tengah masyarakat karena didukung distribusi logistik vaksin yang mulai lancar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengejar target atau sasaran vaksinasi dengan beragam upaya percepatan, salah satunya dengan perluasan dan peningkatan target dari yang ditetapkan oleh pemerintah melalui perlibatan TNI Polri dan lembaga terkait dengan seluruh sarana fasilitas kesehatannya. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu Hamzi Fikri saat kegiatan vaksinasi massal di Mataram pada Selasa 29 Juni. Bahwa kebutuhan sumber daya yang ada saat ini telah mencukupi untuk menaikkan target vaksinasi. Terlebih lagi distribusi logistik vaksin yang kini sudah lancar tanpa kendala akan sangat mendukung untuk upaya tersebut. Hamzi Fikri mengatakan bahwa dengan menaikkan target vaksinasi, setiap fasilitas kesehatan akan menyesuaikan untuk rencana kerja selanjutnya, apakah dengan menambah tim lapangan atau dengan menambah jam kerja. Baik itu dari sisi SDM-nya, logistik alhamdulillah sekarang sudah mulai lancar. Kemudian bagaimana pengerahan sasaran? Dulu strategi jemput bola sudah kita lakukan. Sekarang ketika pengerahan sasaran bisa saja dilakukan. Teman-teman TNI Polri juga tadi sudah diskusi di rapat bahwa siap nanti untuk pengerahan sasaran. Kita bicara dengan kemampuan Vaskes yang kita miliki, kita naikkan targetnya. Nah, yang kemarin misalnya kemampuannya 50, naikkan jadi 100, minimal 100. Strateginya nanti ketika dinaikkan targetnya otomatis menyesuaikan Vaskes itu. Dia apakah menambah timnya atau menambah jam kerja, kan itu dulu. Kepala Dinas Kesehatan NTB, Hamzi Fikri menambahkan, percepatan vaksinasi ini sebagai upaya untuk mendukung produktivitas daerah dengan segala program percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan sumber dayanya, seperti persiapan masuknya tahun ajaran baru yang kini mendorong untuk perluasan sasaran vaksinasi menjangkau seluruh tenaga pendidik hingga di pelosok daerah.